kenal diri. Kan katanya mana arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini karena kita belum kenal diri. Satu ciri orang yang kenal diri adalah dia tahu dari mana asalnya dan sekarang sedang apa, lalu nantinya mau kemana. Ini si orang ini di rumah sakit diobati lagi. Akhirnya alhamdulillah dinyatakan sehat. Siapa saya? Istriku. Namanya siapa? Carningkem. Ini apa? Rumah sakit. Jejak belikin ke? Jejak. Asalnya gimana? Nah, dia mengingat-ingat, saya dulu pernah rebutan uang 10.000, tarik menarik sampai sobek jadi 2. Mau belanja ke pasar. Terus mampir kemana? Ke warung. Beli apa? Beli rokok. Berapa? 2. Yang dinyalakan berapa? 1. Yang satunya taruh di mana? Di telinga. Berarti udah ingat belum nih? Ingat. Waras dorong. Engkau dingin. Sudah bisa makan, sudah bisa cebok, sudah kenal istri. Akhirnya dokter menduga ini sudah sembuh. Akhirnya Pak, biaya rumah sakit sudah ditanggung oleh perusahaan. Bapak sekarang boleh siap-siap pulang, nanti diantar oleh ambulan. Atas biaya perusahaan otobus yang nabrak bapak itu. Apa jawabnya? Emong. Pulang enggak? Enggak. Sebabnya Pak, enak di sini. Sebabnya lantainya putih, ranjangnya putih, jendela putih, pintu putih, pelayannya pakai baju putih semua, enak di sini. Wis waras turun gini. Non? Akhirnya cirinya kalau orang itu sudah sadar pasti merindukan kapan pulang. Bakal masih betah ning alam dunia, masih linglung sampean. Wis paham. Ayo takone ana sing pengen balik beli. Ayo. Ternyata engko je enak nih kene lah, pantesan. Ilmu numpuk yang maca kitab kuning, pinter lunga kaji, sering sembahyang vokal, tapi masih doyan tembelek lantung. Ini persoalannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah makanya saya ingin menyampaikan untuk mengenal diri. Bulan puasa itu belum mengenal diri, tapi baru sekedar bisa ngintip. Ya, sudah hebatnya kayak apa? Loman. Iya. Ngipo. Loman. Sembayangnya bakal beli. Masa Qur'ane maksiatnya kurang. Ya kan gitu. Sampai rerasan saja mengupatnya menjadi orang, beli yang bulan puasa ke. Itu baru ngintipnya saja. Belum kenal betul, sudah hebat seperti itu. Nah makanya ini suluk para salihin sejak zaman dahulu kala dalam mengenal diri itu rata-rata digembleng jasadnya ini melalui pertapaan. Itulah makanya saya punya tradisi setiap tahun. Enggak tuh akan tersuka pernah ikut ngelut enggak dulu tuh. 40 hari kita di hutan. Nanti awal kapit sampai 10 rayagung itu kita uzlah di hutan untuk mengenal diri. Selama 40 hari kita berpuasa, ya, mata tidak maksiat, telinga tidak maksiat, hidung tidak maksiat, kita berzikir siang dan malam supaya kita bisa mengenal diri. Kita sudah tahu sejak tahun 91 sampai sekarang 2022
19, jadi berapa tahun tuh? Sudah 8 tahun kita berjalan. Orang Islamnya masih mempertanyakan, terutama para kiai. Yang ditanya, nanti sholat Jumatnya di mana? Ya kan? Terus itu ajaran siapa? Malah banyak orang-orang yang mau ikut bertapa dihalang-halangi karena menuduh saya ajaran sesat. Dalam agama Islam tidak ada namanya pertapaan tuh. Yang penting arkanul islami khamsatun. Yang penting sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, selesai. Gak ada yang beda pertapaan. Itu artinya linglung kuadrat. Dia tidak tahu, nabinya sendiri tukang tetapa nggak tahu. Malah justru rata-rata orang-orang yang menemukan jati dirinya, menerima wahyunya itu semuanya ketika sedang bertapa. Yuk kita lihat manusia-manusia besar yang telah merubah sejarah dunia, menulis dengan tinta emas peradaban yang hebat. Rata-rata semuanya keluar dari pertapaan. Nah berarti kita sendiri mungkin nggak paham peradaban kita. Yuk saya nanya, Kanjeng Nabi Muhammad bertapanya di mana? Nah, Nabi Musa Gunung Tursina, Nabi Ibrahim di padang pasir, Nabi Ilyas di hutan, Nabi Khidir pinggir laut, di pantai. Jadi semua mereka orang-orang besar itu rata-rata keluar dari pertapaan. Tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada orang besar yang merubah dunia, ya, membangun peradaban besar. Tidak mungkin keluar dari diskotek. Kalau ada pemimpin yang keluar masuk diskotek, remak maksa wulung aja bilang. Betul nggak? Setuju nggak? Lah ya iya. Gimana lagi? Nah ini artinya bahwa dikiranya mengenal diri itu, dikiranya tingkatan ma'rifatullah itu dikiranya dongeng. Yang penting syariat. Iya, saya juga paham yang penting syariat. Yang kita sampaikan adalah syariat. Sampai di YouTube, di HP, apa itu tasawuf? Bid'ah itu, haram tasawuf itu. Bayangkan. Apa itu ma'rifat warakat itu? Nggak benar itu. Ini jangan sampai kita seperti itulah. Cobalah nanya dulu. Orang tasawuf kan orang membersihkan dirinya. Masa haram? Sampai ilmu mantik saja diharam kan loh. Filsafat haram. Tetapa haram. Jadi gimana? Jadi orang itu kadang-kadang tidak jelas mana syariat, mana torekot, mana ma'rifat, mana hakikat. Nggak paham sok berkomentar. Nyalahkan. Nggak ada penyakit. Ya Allah ya Rabbi, ini saya ingin mengatakan baik syariat maupun torekot maupun ma'rifat maupun hakikat itu semuanya sebetulnya satu paket sebetulnya mah. Ya kan? Seperti orang sekolah. Pertama-tama apa dulu? SD. Setelah itu SMP, setelah itu SMA, setelah itu persitas apa aja? Persitas. Ya itu. Nah ini kadang-kadang anak baru SD menyalah-nyalakan anak SMP. Anak santri baru mondok di sebuah pesantren baru 2 tahun baru bisa baca kitab takrib sudah pintar menyalah-nyalakan Gus Dur. Apa itu Gus Dur? Saya bilang bukan levelnya kamu.
Ya kan? Dudu represi kunku. Ya saya juga kan kiai sama aja. Ada sudah. Dia kiai, saya juga kiai juga, baca priben. Ya itulah karena sama-sama selevel, sama-sama kiainya. Nur Khalis Majid juga dihujat-hujat. Ya sampai sekarang tradisi menghujat tuh terus masih berlangsung. Ya, orang yang level lebih tinggi disalah-salahkan gitu. Ya. Termasuk saya juga di YouTube juga ada. Ternyata Buya Syakur Yasin musyrik. Iya kayak aku .com. Gimana ya udahlah kita nggak usah. Kalau saya sih begini aja lah. Kalau Anda digigit anjing, tidak usah anjing itu kau gigit lagi kok. Udah. Kasih makan yang kenyang, balung-balungan, anjing sekali dikasih makan dia tidak akan menggigit lagi kok. Gitu aja. Paham Pak? Ya sekarang tolong aja tukaran wes. Sebenarnya mah, nah itulah ini ngerti enggak. Jadi akhirnya saya mulai berpikir gimana menerangkan torekat hakikat syariatnya. Begini aja lah. Apa sih bedanya syariat dengan hakikat? Maka syariat itu dari kata syariah. Jamaknya syawarya. Kalau tarikat dari tarikun, jamaknya turukun. Nah turukun dijamakkan lagi turukat. Atau juga kalau tariqat itu jamaknya taraik. Kalau tarikun turukun turukat. Kuna ya kata jin mengatakan minna salihuna wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Taraiqa qidada. Jadi tarikat itu bedanya dengan salih. Jadi kalau saya itu lewat jalan tol namanya syari'. Dari Kertasmaya mau ke Bangan 2 naik motor, naik tambangan lewat gang kecil namanya torik. Tapi kalau muter lewat jalan bebas ke Jatibarang ke Bangkalwa itu namanya syariah. Jadi syariah itu jalan besar, torik itu jalan kecil. Kedua-duanya ada resiko. Di jalan besar ya resikonya kita sekalipun berhati-hati mengikuti rambu-rambu jalan tetap saja wayahna blai mah blai ditabrak singguri, ya kan? Dan juga itu rute cepat lewat Pantura itu kalau sekali kecelakaan fatal, ya kan begitu. Tapi jangan dikira bahwa lewat jalan kecil itu juga tidak ada resikonya. Bisa kekecos beling, bisa nginjek paku, bisa digigit ular, kan begitu. Bisa di tambangnya ada buaya. Dua-duanya mengandung risiko baik syariat maupun tariqat sama-sama. Gitu. Hanya bedanya orang yang lewat tariqat itu biasanya nyampainya lebih cepat kan. Kalau motong jalan sih naik tambangan jalan kaki. Kalau naik mobil kan lewat Jatibarang Bangkalwa. Nah itulah persoalannya. Sama dengan kita mau ke Kertasmaya. Kalau jalan tol kan enak, masuk tol keluar Palimanan langsung. Kalau lewat jalan bypass kemana? Ke Cirebon dulu kan, terus ke Gunung Jati kan, nanti sampai apa itu tuh, lewat Panguragan sana muter keluar Jenangun, muter-muter akhirnya. Nah saya kira seperti itu. Nah kemudian kalau hakikat itu orang yang sudah benar-benar tahu lapangan. Jadi kayak orang punya Google Map, sudah tahu pemetaannya, letaknya di mana, sebelah mana, berapa kilometer, sampai hambatan jalan saja seperti apa namanya tuh Sherlock ya tahu belok kanan belok kiri sudah. Itu kalau sudah orang hakim sudah nyaman sekali. Lalu gimana bedanya? Begini, saya ini di rumah setiap hari tamu itu banyak sekali dari pagi sampai sore. Kadang-kadang rombongan 2 mobil
sesak sampai ada 50 orang serangan. Udut kabeh, masya Allah, mulek-mulek. Pengisap tuh nggak mempan. Iya, pakai kipas angin nggak mempan. Sekarang udah pasang AC 2 masih nggak mempan juga. Ya, terus seringkali ibu-ibu bawa anak kecil kencing di situ lagi. Ya Allah, kan sebenarnya kan digulung karpetnya semuanya. Seperti itu. Kemudian juga orang Indramayu kalau ngobrol kan suwak-wakan. Kayak wong tukaran. Ya, satuannya metu kabeh. Saya mau nanya, boleh enggak saya membuat aturan di rumah saya? Boleh enggak? Boleh. Nah, aturan itu namanya syariat. Saya yang membuat, yang punya namanya syariat. Aturannya nama syariat. Nah, sekarang tamu ini bermacam-macam. Jadi ketika ada tamu, ini orang yang kelasnya kelas syariat, tidak salah. Orang yang mengikuti syariat tidak salah. Kenapa? Ibu-ibu datang ke rumah bawa anak bayinya, ulaku mereka pakai silaturahmi, nomor kali baru jaluk tolong, laki kula balik-balik ya. Tapi begitu dia melihat di tembok, dimohon kepada para tamu terhormat, dilarang membawa anak kecil. Ini ibu ini melihat ada tulisan dilarang bawa anak kecil. Lalu dia meminta maaf, aduh punten Pak Kiai, punten. Mangga keluar dititipkan sama kakaknya. Oke, tamu budiman bukan tuh? Tamu baik nggak namanya? Saya hormat nggak? Hormat. Allah juga senang kalau kita mengikuti syariatnya. Jangan disalahkan orang ahli syariat, orang yang baik mentaati aturan. Datang lagi, Anda suki, tas kepul, begitu mencilak di tembok, dilarang merokok, aduh pakai punten, dibuang. Baik nggak dia? Baik. Saya juga hormat. Itu seorang tamu yang budiman. Yang ketiga, dilarang bawa anak kecil, dilarang merokok, dilarang bicara keras. Nah, ini tamu juga syariat juga. Karena dilarang bicara keras, sehingga ketika saya nanya, pripun Pak, napa sing saya kula bantu? Pakai kula punten kuping kula kajengan banyu atus mau ke sing keras ngomongnya beli krungu emong bloli. Ini tamu budiman enggak? Tamu kurang ajar bukan? Kurang ajar. Dia pegang syariat kurang ajar. Nah, jadi ada saatnya ya ketika saya menyuruh keras, ini saya punya syariat, betul enggak? Maka jangan ragu-ragu, Anda harus berpihak, harus nurut sama syariat. Itu persoalannya. Jadi orang ini belum mampu kepada hakikat, baru kelas syariat. Disuruh ngomong santer enggak mau. Ya kan begitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah ngerti paham, sing keras, oh nggih punten Pak Kiai, kula ki njaluk kemat meniki. Nah, ya wis. Kira-kira cas pelenggah katen. Ya kira-kira jopo samaning, terima beres ya kapira bayar ya. Ada yang begitu tuh Anda. Kira-kira aja puasa maning pira bayar juga. Macam-macam tamu itu ya. Saya hormati semuanya, itu nggak ada masalah. Ini artinya ketika kita melihat firman Tuhan, Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya, ngelawan syariat enggak? Lawan. Tetapi kalau dia tidak mentaati Allah, enggak jadi pangkat nabinya, paham enggak? Nah, jadi pada akhirnya orang-orang hakikat itu adalah orang-orang yang sudah bisa menghormati syariatnya, paham? Tapi orang syariat mah baru sekelas menghormati syariat.
Jadi ada orang yang menghormati undang-undang, ada orang yang menghormati yang membuat undang-undang. Itulah bedanya. Itu saja persoalannya. Kok susah banget sih? Jadi artinya begini. Yang lucu lagi kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham. Nyong belajar agama juga belum lama, baru 2 minggu. Kurang juga terjemahan gitu. Nggak tahu mubtada nasr bisa aja. Zoharo yudhohiru mudhoharo. Ya gitu. Itu sudah sepertinya seorang ulama besar. Dalilnya gimana lagi? Ya saya kira mohon ke depan mah yuk gimana caranya umat Islam nggak usah bertengkar lagi tentang mengharamkan filsafat, mengharamkan tasawuf. Kita ya sudah begini aja lah. Yang pada tetap ya mangga, yang enggak ya udah nggak apa-apa. Kan begitu. Yang kunutan silakan, yang tidak ya silakan. Yang ziarah kubur, kalau Anda mengatakan itu musyrik, ya sudah Anda jangan melakukannya. Itu aja kan. Betul nggak gitu? Jadi apalagi itu baru dugaan pribadi. Jangan memaksakan orang harus ikut Anda. Jadi keyakinan pribadi silakan Anda mengatakan haram, silakan haram. Untuk diri Anda, rokok ini katanya haram. Betul? Katanya. Apa nih? Haram enggak? Nah, tidak ada kesepakatan umat Islam untuk mengharamkan rokok. Itu hanya pendapat. Kalau pendapat ya silakan Anda yakin ya sudah Anda jangan merokok. Tapi juga jangan menghina orang yang merokok. Paham nggak? Ini kan korbannya saya. Saya kagum dengan pengajian Buya Sakur Yasin. Begitu saya tahu dia merokok langsung saya matikan YouTube-nya. Ngomong apa menurutku? Ya udah saya nggak marah, nggak usah, ya udah. Disuruh siapa kamu ngeliat YouTube saya? Iya. Anda yakin rokok haram. Ketika Anda merokok berarti Anda berdosa. Saya tidak yakin rokok haram. Ketika saya merokok ya tidak berdosa dong. Enak banget. Bapak-bapak kalau sholat baca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca enggak? Kalau enggak dibaca sah enggak sholatnya? Enggak sah. Di Mekah orang sholat tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung bacanya Alhamdulillah. Karena dilarang tidak boleh baca basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau dibaca sholatnya tidak sah. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah. Kalau ada orang sholat tidak baca bismillah, jangan Anda putuskan sholat kamu tidak sah. Paham gak nih? Tanya dulu, menurut Anda basmalah itu bagian Fatihah atau bukan? Dia mengatakan, ya bukan, basmalah mah bukan. Basmalah itu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan Al-Fatihah. Fatihah mulai dari alhamdulillah. Paham enggak? Jadi jangan memaksakan pendapatmu kepada orang lain. Ini kan bertengkar sesuatu yang tidak pernah sepakat, belum muttafaqun alaih, sesuatu yang mukhtalafun alaih, dipaksakan kepada orang lain, akhirnya bertengkar. Maksudnya apa begini? Kayak kurang pegawaian sudah mah. Biarkan kita berbeda. Yang baca basmalah silakan, yang tidak silakan. Ada yang nyenggol istri batal wudunya, wudu lagi. Ada lagi yang tidak batal, ya sudah silakan. Jangan mengatakan sholat kamu tidak sah karena tadi habis mencium istrimu tidak wudu lagi lah. Itu kan pendapat Imam Syafi'i. Anda yakin saya benar silakan ikut Imam Syafi'i, tapi jangan malahkan Imam Maliki, betul nggak?
sih? Fikih itu hanya dugaan, nggak pasti Pak. Yang mengatakan batal juga tidak punya bukti pasti atas batalnya wudhu itu. Yang mengatakan tidak batal juga tidak punya bukti pasti bahwa itu tidak batal, hanya dugaan kok. Makanya al-fiqhu dzunun, hanya dugaan. Kecuali pembuktian yang sifatnya eksperimentalis. Ini apa namanya? Plastik atau beling. Dibakar sama korek, lelet. Oh berarti plastik. Dipastikan ini plastik, murub je. Udah aja ngengkel gini plastik. Oh, enggak, itu beling yang meleleh, setampak sih dah. Ya ini kan merengkel tuh. Udah plastik yakin. Tapi wudhu batal atau tidak senggolan istri itu tidak bisa dibuktikan. Ya terserah, kalau Anda yakin laksanakan, kalau enggak ya jangan, itu aja kok. Nanti yang benar siapa? Yang enggak tahu. Allah mengisyaratkan silakan Anda apapun agamanya, apapun silakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku, silahkan Anda laksanakan sesuai dengan keyakinan Anda. Tetapi siapa yang benar, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan. Oli tapi dimongko. Terus kenapa sih? Ruwet temban angel kah? Yuk kita dialog udah gitu aja. Nanti tutup ya, salam dingin tutup, berbulannya bisa bareng ngerokok. Sebab gue bareng ngerokok tambah pinter. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.